Halo sedulur, apa kabar semuanya? Baik, kembali kita jalan-jalan, kita menelusuri sudut-sudut kota Kabupaten Ponorogo. Dan masih dari area selatan atau dari area Ponorogo Selatan. Kali ini saya coba ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke sisi lain dari perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan ya. Jika kemarin kita mengunjungi Paldoyong, kemudian Tangkepan, dua-duanya perbatasan Ponorogo Pacitan. Kali ini ke kawasan Tempuran, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Lebih selatan sedikit sudah memasuki wilayah Kabupaten Pacitan ya. Dan konon perbatasan ini mulai ditetapkan pada tahun 1922 atau saat wilayah Ngerayun masuk ke wilayah Kabupaten Ponorogo ya. Dan yang lebih menarik lagi, konon mitosnya di bawah patok-patok batas Kabupaten Ponorogo dan Pacitan ini, sebuah area yang lumayan luas, menurut kepercayaan masyarakat sih, tidak tahu sumbernya dari mana, ada sebuah tambang emas yang luar biasa besar, yang mana sampai sekarang belum dieksplor atau sama sekali belum dilakukan penggalian atau semacam kegiatan penambangan ya. Beberapa tahun lalu juga ada sebuah informasi bahwa ada warga negara asing yang sempat nyasar atau barangkali survei ke kawasan ini untuk memastikan hal tersebut. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat yang dapat kita temui, bahwa tambang emas yang ada di bawah titik-titik perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan yang ada di kawasan Tempuran Desa Merayan ini, konon, sekali lagi konon, lebih besar dari cadangan emas yang sedang ditambang di Papua, atau tepatnya di Freeport, Papua. Andai kata benar demikian, atau tambang emas yang diperkirakan ada di tempat ini benar-benar lebih besar dari Freeport di Papua, akan sangat luar biasa dampaknya, tidak hanya bagi kawasan ini, akan tetapi bagi kawasan Ponorogo dan bahkan Pulau Jawa pada umumnya ya. Akan tetapi sekali lagi ini baru desas-desus atau informasi yang beredar. Tentang kebenarannya kita juga sama sekali belum tahu. Akan tetapi sebuah peta Belanda pernah menunjukkan bahwa jalur emas tersebut memang membentang dan melintasi kawasan ini, dari kawasan Cepoko di Ngerayun Timur sampai dengan kawasan Jeruk Bandar Kabupaten Pacitan. Nah, di depan ini adalah salah satu dari titik yang saya sebutkan tadi. Sejenak saya ajak sedulur semuanya untuk melihat dari dekat bagaimana toh sebenarnya kondisi titik perbatasan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Purwosa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Sorry saya nggak ngelepas helm ya, karena baru saja berhenti dari bermotor. Dan kita masih di kawasan Ngerayun tapi sudah berbatasan dengan Pacitan. Ada minibus jurusan Wonokarto ya Pak, jurusan Wonokarto. Nah ada satu yang menarik lor. Ini menurut cerita dan juga yang jelas data ya, tempat ini dulu perbatasan Ponorogo Pacitan yang dibangun kurang lebih tahun 1922, yakni sejak bergabungnya Ngerayun ke wilayah Ponorogo. Nah ada beberapa penanda yang unik tentunya yang akan kita lihat pada salah satu patoknya. Nanti ada keterangan dari Pak Aryoko, beliau kepala desa Merayan beberapa tahun yang lalu. Ikuti selengkapnya dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Follow juga Instagram saya @purwosa_dalang. TikTok saya juga ada loh ya, Dalang Purwosa Songko. Yuk, salam. Jadi ini lor, jalur ini jalur Ponorogo Wonokarto. Bener Pak nggih? Jalur Ponorogo Wonokarto. Sampai Ngelorok, kalau sana itu ke arah Tempuran, kemudian Merayan, Bon Kandang, sampai Ngerayun juga sampai Ponorogo. Nah ini yang ke arah, saya putar dulu kameranya ya,
Yang ke arah sana ini ke Montongan, Wonokarto, Tulaan, dan lain sebagainya. Ada mas-masnya olahraga ini. Nah, di tempat ini ada pertigaan. Kalau yang pertigaan ke sini kemana ini, Pak? Gunung Puyang. Gunung Puyang. Oh, ada namanya tempat Gunung Puyang ya. Nah, ini ada beberapa patok yang menurut Pak Haryoko jumlahnya 4 ya Pak dulunya ya? 4, cuman yang ini kan batas. Yang 4 itu yang satu, di sekitar sini. Sekitar gunung itu ada satu. Okay. Patok yang dulu katanya itu penanda untuk apa itu, bahwa di radius yang ada patoknya itu ada emas. Oh, tambang. Mantap. Jadi ini lur, kene iki koyo gudang emas gitu loh ya. Ya, semacam itulah. Gudang, terbalik. Gudang emas tapi ora kok emas berupa perhiasan atau emas-emas berupa ini apa. Tapi emas yang masih dalam bentuk apa ya istilahnya, bahan tambang ya Pak. Sik neng ada di dalam bumi. Nah, ini loh yang tadi sama Pak Haryoko dibilang chip itu, ini loh ya. Tapi ini sudah diperbarui Pak sepertinya. Survei penegasan batas daerah Departemen Dalam Negeri PBU 027, dilarang merusak dan mengganggu tanda ini. Jelas lor ya. Nah, tapi jauh sebelum batas ini dibuat, Belanda sudah pernah nengeri ya Pak istilahnya. Nah, ini udah kayak gini nih ya. Loh ya, batas Kabupaten Ponorogo Pacitan. Tapi sebenarnya masih ada sekitar 500 meter lagi ke arah sana Pak ya? 500 meter lagi ke arah sana. Saya nggak pakai daping ya, ini langsung kita isi dengan ini, dengan apa? Suara dengan narasi. Oh, ini gini ya. Patoknya berbentuk segi empat dengan apa itu? Bawahnya juga semen. Berarti kalau yang sudah diperbarui ini tahun berapa ya Pak? Kira-kira? Kalau ini selama saya ingat sudah ada teman. Ini mungkin ya tahun 70-an mungkin ya? Ya mungkin 60-70 itu ya? Iya. Dari pembaruan administrasi. Kalau saya tanyakan ya, kemarin saya tanyakan ke Mbah Sarik Sepuh, itu kenapa kok patoknya di sini sementara batas peta wilayahnya masih 500 meter ke dari arah sini. Selatan ya. Itu katanya karena patok ini harus lepas ke udara. Mungkin ini hubungannya dengan ini loh lor, yang tinggi-tingginya Pak Haryoko ini, titik ini kenapa di sini padahal batas aslinya itu masih ke sana 500 meter nggih Pak nggih? Nggih. Nah, kalau sana mungkin kan terhalang segala sesuatu untuk pembacaan satelit atau apa. Nah, sementara kalau di sini nih bisa dibaca dengan jelas dari satelit. Andai kata ada apa ya? Kalau istilah sekarang kayak GPS gitu Pak ya? GPS. Mungkin semacam itu kan lebih enak. Sampai bisa lihat ya. Ini tempatnya kayak gini. Ya, lapang sekali. Lapang ya. Ini sejauh mata memandang sebenarnya dulu hutan pinus ya. Dan ini baru saja ditebang itu patok-patok pinus, pokok-pokok pinus Anda bisa lihat. Tapi sekarang sementara karena pinusnya masih diperbaharui, ini nanti ada penanaman ulang ya Pak? Iya, penanaman kembali. Ada penanaman kembali lah saat ini. Sementara diolah oleh masyarakat. Nah ini Anda bisa lihat ini tanaman kacang tanah. Terus bawah itu jagung. Itu istilahnya yang mengelola apa Pak? LMDH itu? Apa gimana? Niki namanya penyanggem. Oh, penyanggem. Penyanggem itu besok harapannya petani yang ngolah ini kan kalau sudah waktunya pinusnya itu diambil getahnya kan mereka juga menjadi penyadap. Oh, nggih. Itu terus dibagi. Jadi kemarin waktu pembagian
ini penuh dengan tali. Lah itu masih tali rafia. Oh, ternyata itu lur, apa batas-batas tali itu coranane hak pengelolaan yang dimiliki oleh penyanggem menurut Pak Haryoko demikian. Karena nah ini loh, ini masih kelihatan ini. Ini ono tali rafia yang ini, terus yang sana ada. Saya tadi gagal fokus, tak pikir kalau yang sana ternyata sini juga ada. Pak Haryoko kan penjenengan ketua apa Pak Haryoko? Yang kelompoknya itu. KTH. Oh KTH. Kelompok Tani Hutan. Tapi itu kan untuk hutan rakyat. Kalau ini kan perhutani. Oh, nggih. Oh, jadi beda ya. Kalau hutan rakyat itu tanah pemajekan. Kalau yang di sini ini tanahnya perhutani. Oh, tanah negara. Oh, bedone ning kono lur. Kalau tanaman yang direkomendasikan Pak Oko selain kacang dan jagung, kalau di sini apa? Kalau pas tebangan gini. Biasanya ya boleh sesuai dengan keinginan petani, bisa ditanami padi, gogo itu. Bisa. Oh, nggih gogo rancak yang digeciknya itu. Mungkin nanti ini setelah ini kan masih musim penghujan, nanti setelah di akhir musim penghujan biasanya petani tanam gogo. Ngaten nggih. Kembali ke patok ini tadi lagi Pak Oko. Nggih. Pak Oko kan ngendikan jumlah tidak hanya di sini ya, hanya di sini. Iya. Tapi ada lagi di dekatnya Ngelong gunung sana ada, terus yang jadi sana lur, gunung itu sana. Di gunung yang tinggi tuh. Oh, yang kelihatan itu ya? Nggih, yang kelihatan itu. Terus satunya itu ada di dekat rumah saya malah. Oh, malah dekatnya Pak Oko. Cuman saya juga belum pernah melihat. Jadi ada 4 kalau ditarik garis itu lurus itu ya. Itu kotak kubus yang untuk apa ya istilahnya bujur sangkar ya, bujur sangkar. Dan konon ceritanya memang di dalam itu ada tambang. Emas itu tadi. Iya. Itu cerita turun temurun. Dan yang kemarin itu katanya ada yang satu itu kan karena mungkin kena bencana apa gimana kan longsor. Menggulung ke bawah. Itu sama masyarakat kan dipecah. Iya. Itu ada apa ya kayak besi kuning gitu. Mungkin ya semacam chip lah untuk kalau saat ini untuk mendeteksi dari satelit. Dari satelit lebih mudah. Iya. Ternyata orang-orang dulu itu juga maju loh ya. Leluhur-leluhur kita ya Indonesia di era 50, 60, 70 itu juga sudah maju. Iya. Apalagi kalau mengacu pada peta yang dibuat oleh Belanda, luar biasa sekali Pak Oko ya. Iya, jadi potensi hasil bumi Indonesia, tambangnya, tanamannya, hutannya itu luar biasa sekali. Matur nuwun Pak Haryoko. Nah, ini lur ya. Ini tempatnya juga eksotis. Tempatnya eksotis sekali. Seperti tadi yang dingendikan Pak Haryoko bahwa yang ada di tempat ini tuh patoknya ya, biar lebih mudah dibaca dari pembacaan satelit barangkali. Tapi untuk batas asli itu masih ke arah sana kurang lebih 500 meter. Tuh, carane leluhur kita menerapkan itu kok ya wis canggih men ya. Tak ulang sekali lagi untuk video ini. Jadi ini adalah patok batas antara Ponorogo dan Pacitan. Tadi udah tak video ya. Ada keterangan jelas di situ. Nah, ini batas Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan. Kemudian yang ini ya, yang ini tadi tak ulang lagi, survei penegasan batas daerah Departemen Dalam Negeri PBU 027. Nah, ini ya. Nah, yang di ketika Pak Oko ada besi kuning di dalamnya itu yang ini kelihatannya ini ke bawah karena ada yang bekas kena longsor terus dipecah itu ternyata itu. Oke ya. Oke sedulur, ini ya kunjungan kita ke perbatasan Ponorogo Pacitan yang sudah yang ketiga ya. Barangkali malah sudah yang keempat ya. Kemarin saya sudah memvideokan dan hari ini ternyata ada sesuatu yang menarik lagi dari perbatasan Ponorogo Pacitan. Ono gudang emas ya lur, tapi urung digali. Oke. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Tetap ikuti petualangan-petualangan kita yang lain karena kita akan selalu menjelajah jejak-jejak sejarah yang terkait dengan perkembangan negara kita semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.